Kita dimulai. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas hari ini, yaitu melakukan peer teaching untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti perkuliahan PPG ya, dalam jabatan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, hari ini mungkin yang akan memulai ya, tadi sudah disampaikan materi pertama adalah Bapak Ipin Firdaus ya. Untuk selanjutnya supaya mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ipin Firdaus untuk menyampaikan materinya melalui peer teaching ini. Mangga Pak Ipin dilanjutkan. Silakan Pak Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Siang, Guru. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Dan kita selalu diberikan kesehatan. Baik, Bapak absen dulu ya. Takutnya ada yang tidak masuk ke kesempatan hari ini. Iya, Pak. Yang pertama DE Pak Fauzia ada? Ada? DE Pak Fauzia. Kemudian D Andri Hidayat ada? Hadir, Pak. D Fahmi Nurul Ihsan. Belum masuk ya. Sakit, Pak. Fahmi. Ketua kelas nih, D Muhammad Qasim ada? Hadir, Pak. Kemudian D Yunita Arumsari ada? Hadir, Pak. D Marlina Rusni. Hadir, Pak. Kemudian D Erwin Firdaus. D Erwin siapa tuh? Hadir Pak. Oh iya, ini ketua kelas nih. Erwin Firmansyah. Erwin Firmansyah ya. Kemudian D Eman Sulaiman. Ada? D Eman? Masih di mana nih? Masih di kantin kayaknya. Hadir, Pak. Di kantin, Pak. Iya, nanti ketua kelasnya di ini ya, dikomunikasikan. Siti Siti Gayatri Fitria Loka ada? Bu De Yunita di mana temannya tuh? Tadi ada, Pak. Ada. Terus D Ediantoro. Siapa? Hadir, Pak. Ya, hadir. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, di kesempatan kali ini kita masuk ke materi bab 3, yaitu terkait dengan mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, Bapak lihat nih, anak-anak kayaknya karena menjelang waktu istirahat zuhur ini mukanya pada loyo-loyo nih. Perlu ada yel-yel biar semangat kayaknya. Bapak buat yel-yel dulu ya, biar pada semangat nih. Kalau Bapak bilang pagi-pagi, kalian cukup jawab dengan pagi-pagi semangat. Siap? Siap. Siapa? Pagi-pagi. Pagi-pagi Semangat. Angkat tangannya ya. Oh, Kalau siap. Bapak bilang pagi-pagi, kalian jawab pagi-pagi semangat. Siap ya? Pagi-pagi. Pagi-pagi semangat. Pagi-pagi semangat. Kurang kompak nih sekali lagi. Siap ya? Pagi-pagi. Pagi-pagi semangat.
Oke, karena kita adalah SMK, SMK itu punya jargon. Jargonnya apa, Dekosim nih sebagai ketua kalau jargon SMK? SMK hebat, vokasi kuat. Kalau karena kita di SMK Ikhlas biar beda dengan yang lain, maka kalau Bapak bilang SMK Ikhlas, cukup kalian jawab dengan ikhlas luar biasa. Dulu ya. SMK Ikhlas. Ikhlas luar biasa. Nah, alhamdulillah ya, sudah pada semangat tuh, tidak kelihatan loyo-loyo lagi. De Marlina yang tadinya kelihatan ngantuk sudah nggak ngantuk. De Eva juga sama, sudah semangat ya. Boleh ketua kelas nih, De Kosim. Siap, De Kosim ya? Siap. Oke. Terkait dengan pembahasan materi kali ini, sebelum kita masuk ke materi nih anak-anak, Bapak akan tampilkan dulu gambar supaya Bapak mengetahui sejauh mana kalian mengetahui makna terkait dengan perilaku jujur. Tapi sebelumnya Bapak bacakan dulu untuk sebelum masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kompetensi inti dalam pembelajaran ini. K1-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian K2-nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian K3-nya, KI13-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagonistik berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. K4-nya mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasarnya atau KD-nya meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, memahami manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan dengan keimanan. Dan yang terakhir ini adalah tujuan pembelajarannya anak-anak ya. Yang pertama meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Setelah memperhatikan PowerPoint tentang materi perilaku jujur, peserta didik menyebutkan arti perilaku jujur dengan benar. Setelah mengamati video pembelajaran, audio visual, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dengan benar. Setelah mengamati video tentang perilaku jujur, peserta didik dapat mendiskusikan dengan temannya tentang perilaku jujur dengan benar. Setelah mendiskusikan dengan temannya, peserta didik dapat menjelaskan perilaku jujur dengan mana nih? Halangin ya. Setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengemukakan perilaku jujur dengan temannya. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis hikmah perilaku jujur serta secara sederhana. Itu adalah KI dan KD dan tujuan pembelajaran. Nah, sesuai yang Bapak janjikan tadi, sebelum masuk ke materi anak-anak, biar kita melek dulu matanya nih, Bapak akan tayangkan gambar. Coba kalian tebak dulu kira-kira gambar apa ini ya. Sebelum kita masuk ke materi. Bapak pengen tahu dulu sejauh mana nih kalian memahami dan mengamati gambar ya terkait dengan perilaku jujur. Nah, ini adalah gambar pertama, kira-kira tentang apa nih? Ada uang, ada anak lari. Dekosim apa kira-kira itu?
Belum ada Pak gambarnya Pak. Belum ada ya? Belum ada. Belum muncul. Nggak muncul itu Belum, Pak gambarnya. Nah, gimana nih? Slideshow-nya diaktifkan, Pak. Mana? Yang Slide kemarin show-nya belum. diaktifkan. Slideshow diaktifkannya di mana nanya? F5, Slideshow di F5, atas ya. F5, F5-nya, Pak. F5. F5 pencet. Udah masuk? Belum. Udah masuk, Pak? Belum, Pak Ipin. Pak. Pak. Diklik dulu baru F5 coba, Pak. Belum masuk ya? Belum. Atau diklik slideshow-nya aja. Mungkin bisa terlihat di yang di tengah. Share slideshow. Ini udah Yang di-share. keempat kan gambarnya keempat. 1, 2, 3. Diturunkan lagi aja, Pak. Yang mananya nih? Yang keempat kan aja ini. diklik, yang keempat diklik. Klik pas keempat. gambarnya itu, Pak. Ini yang keempat diklik. Yang keempat mananya nih? Aduh, belum paham nih. Nah, slide halaman. Slideshow di sebelah kiri diklik yang keempat. Oh ini. Yang Ini kecil-kecil. Alhamdulillah sudah masuk, Pak. Tinggal geser, Pak. Seperti ini. Ya, terus. Diklik. Ada muncul ya? Ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Mohon maaf ada kesalahan teknis biasa ini. Belum bisa menggunakan media pembelajaran. Ya, kita lanjut ya, Bapak. Kita lanjut adik-adik. Tadi ada kesalahan teknis sedikit, operatornya lagi ke belakang kayaknya. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, kira-kira ini menunjukkan tentang apa nih? Yang berkaitan dengan perilaku jujur. Dedi boleh? Itu ada uang di atas meja. Hmm? Kemungkinan kalau seorang yang memiliki perilaku jujur itu tidak akan mengambilnya, Pak. Oke. Gambar kedua, coba. Boleh, Demarlina boleh? Menimbang barang, Pak. Nah, terus? Kalau dia berlaku jujur, tidak akan mengurangi dan tidak akan melebihi timbangan, Pak. Oke, kita mengurangi atau melebihi timbangan ya. Kemudian gambar yang ketiga, Deyunita coba. Yang ada anak-anak sedang ulangan, seharusnya kalau mereka jujur tidak akan mencontek, Pak. Betul. Dan gambar yang terakhir, silakan yang mau bisa menjawab. De Andre ada? Ya Pak. Ya, boleh De Andre. Gambar yang keempat. Gambar yang keempat itu antara orang tua dan anak ya Pak ya. Ya, betul. Jadi anak ketika mau bepergian perlu izin orang tua seperti itu ya. Oh iya Pak. Oke. Kasih plus dulu buat kita semuanya. Oke.
Dalam arti berarti sudah bisa menggambarkan ya satu dan lainnya apa yang dimaksud dengan perilaku jujur. Baik, kita langsung masuk ke materi saja. Yang mana pertemuan kali ini kita membahas tentang yaitu memahami makna kejujuran. Ini diartikan bahwa pengertian jujur dalam bahasa adalah dalam bahasa Arab kata jujur adalah asyidku yang berarti adalah benar, nyata atau berkata benar. Ya, itu terkait dengan jujur. Adapun lawan kata daripada jujur adalah dusta ya, dalam bahasa Arabnya adalah al-kidbu ya. Jelas sekali bahwasanya di sini ada secara istilah pun dijelaskan ada 4 terkait dengan sidku atau istilah jujur. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dalam memantapkan hati. Dan yang keempat adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Itulah yang dinamakan dengan kejujuran. Sebenarnya kejujuran ini adalah perilaku yang sering kita lakukan atau ini adalah perbuatan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun kadang kita tidak menyadarinya bahwasanya perilaku jujur itu harus tetap tertanam dalam diri kita sendiri. Karena kenapa? Awal yang baik adalah perlakuan atau perbuatan yang jujur. Karena kalau kita sudah berdasar dengan kejujuran, insya Allah kesananya akan membuahkan hasil yang baik. Selanjutnya ada sifat pembagian jujur ya. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 sifat jujur itu pembagiannya. Yang pertama jujur dalam niat atau berkehendak. Nah, maksudnya adalah ketika kita bertindak ya harus sesuai dengan kehendak dorongan dalam segala tindakan gerakannya semata-mata hanya karena Allah ya. Tidak lain ketika kita melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan apa namanya tadi itu. Kemudian jujur dalam perkataan. Ini yang sering kadang kita mungkin lupa, mungkin seperti apa ya. Jujur dalam perkataan atau lisan. Jadi kita ketika berbicara harus dengan lisan sesuai, tidak berbicara yang tidak sesuai. Ya, maksudnya yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Misal kita mendapatkan informasi, entah itu mulai medsos atau melalui teman, itu jangan langsung kita cerna. Tapi cari dulu nih sumber informasinya. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang ini banyak info-info yang selewiran, yang tidak jelas ya. Misalkan ada informasi lewat WA. Kita jangan langsung kita konsumsi, tapi cari dulu kebenarannya. Sudah benarkah? Sudah sesuaikah? Sudah ada dasarnya atau belum? Ya, jangan kita menelan mentah-mentah informasi tersebut. Kemudian jujur juga dalam perbuatan amaliyah, ya. Jadi sebuah tindak tanduk atau tingkah laku kita juga harus mencerminkan kejujuran ya. Yang dimaksud adalah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirna tidak menunjukkan sesuatu yang dalam batinnya menjadi tabiat bagi diri ya. Tingkah laku kita harus juga tuh dilakukan atau melakukan sebuah kejujuran. Jadi kejujuran itu tidak hanya lisan saja, tidak hanya niat saja, tapi harus digabungkan 3 komponen itu. Yang pertama niat, kemudian lisan, kemudian perbuatan. Harus disatukan, tidak bisa satu-satu. Selanjutnya ada penggalan ayat. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan terkait dengan perilaku jujur. Yaitu Quran surat Al-Maidah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qauman minalillahi syuhada'i bil qist wala yajrimankum syana'anu qaumin alla taqdilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan di hadapan Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan jagalah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah Quran yang menjelaskan tentang kejujuran. Kemudian ada hadisnya pun, yang mana hadis ini hadis Nabi Muhammad yang berhubungan dengan jujur, yaitu qulil haqqu walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Benar sekali ya, karena memang kadang kita menceritakan sesuatu, berlaku jujur, itu berat sekali ya, berat untuk disampaikan. Bahkan tidak jarang untuk hadis ini qulil haqqu walau kana murran, Bapak suka gunakan dalam setelah misalkan habis mengikuti workshop dalam menyampaikan materi. Bapak biasanya menambahkan setelah salam qulil haqqu walau kana murran. Maksudnya apa? Mengingatkan pada diri Bapak sendiri bahwanya kita harus selalu berbuat jujur atau mengatakan sesuatu dengan jujur, ya. Selanjutnya, perlu adik-adik ketahui juga, di sini ada yang namanya kita harus menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini kadang yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, ya, masyarakat. Ini kadang yang sering kita bisa jadi lupa mungkin ya. Nah, poin-poin yang harus kita perhatikan anak-anak, yang pertama menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita sebagai anak nih, ketika kita mau keluar rumah, kita harus berpamitan, harus minta izin. Jangan sampai ketika keluar rumah kita selonong boy, dalam arti tidak minta izin kepada orang tua. Nah, hal ini yang harus kita lakukan. Nah, Erwin mungkin suka melakukan ini ya. Ketika keluar rumah mungkin izin kepada orang tua. Selanjutnya, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Nah, ini kadang-kadang yang sebagai anak tidak memahami nih. Orang tua apakah punya duit, orang tua apakah punya uang, orang tua apakah mampu membelikan, sehingga kadang sebagai anak tidak memahami bahwasanya orang tua itu kemampuannya terbatas. Oh, ternyata kemampuan orang tua saya itu tidak sehebat orang tua orang lain. Kita harus sebagai anak tuh harus bisa tahu ke situnya ya. Jangan sampai orang tua nanti kebebani ya. Jadi meminta sesuatu harus sesuai dengan kemampuan orang tua. Selanjutnya, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Jadi kan biasanya di Epa nih suruh beli bawang misalkan ke yang jualan bawang gitu kan, atau suruh beli mecin gitu. Biasanya kembaliannya tuh suka lupa nggak dikembalikan. Itu padahal ya, Pak. Kalau berbicara masalah jujur ya harus dikembalikan ke orang tua bahwa ada kembaliannya gitu tuh. Iya Pak, suka lupa Pak. 200 ya, dia Pak harus kembaliin ya, suka dikembalikan. Iya Pak. Atau buat beli ciki lah misalkan. Ya boleh mungkin, tapi harus bilang dulu, Bu, sisanya dibelikan ciki atau permen gitu ya. Jangan sampai ya kita ambil. Kemudian prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Nah, sebentar lagi kita menjelang ujian akhir semester nih ya anak-anak, tingkatkan belajarnya, tingkatkan prestasi biar nanti ketika melaporkan hasil belajar ya tidak malu gitu kan, tidak merasa gimana ya, karena nilainya kecil lantas tidak disampaikan kepada orang tua ya, itu pun salah ternyata.
ternyata kita tidak jujur ya. Jadi jujur itu bukan berarti menyampaikan harus yang bagus-bagus saja, nggak jadi masalah. Yang jelek pun harus disampaikan ya. Karena jujur itu bukan melihat bagus atau jeleknya, tetapi sesuai tadi itu apa yang diucapkan ya, apa yang dilihat ya, harus disesuai ya. Kalau misalkan nilainya jelek ya, ya udah sampaikan aja. Atau orang tua tidak mungkin marah ya. Itu mungkin menjadi acuan nanti kita ke depan bisa biar lebih bagus lagi seperti itu. Kemudian tidak memberi atau menerima jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Nah, ini sering kali terjadi nih ya. Kita mungkin sebagai teman tidak enak gitu kan ngasih jawaban. Takutnya misalkan nggak diajak main bareng, atau takut misalkan nanti saya dicuekin gitu di kelas ya. Nah, ini kadang yang membuat kita mungkin sebagai anak dilema mungkin Edi ya. Seperti ini mungkin dilema enggak nih? Kalau teman misalkan contekan gimana itu? Dikasih enggak kira-kira Edi nih? Dikasih, Pak. Kasih aja ya. Iya, Pak. Waduh, ini Edi jangan dikasih ya. Ya, kalau baiknya sih baik, tapi kalau Kasih berkaitan Pak, kasihan. ya, kalau berkaitan tega, dengan Pak. kejujuran itu tidak boleh. Ya, harus mempunyai jawaban sendiri ya. Mungkin kalau ngebantu Edi di bidang yang lain mungkin boleh ya. Tapi kalau untuk jawaban, ujian segala macam ya harus bisa dengan sendirinya. Harus sesuai dengan kemampuan kita. Mending kita puas dengan nilai kita yang kecil daripada kita tidak puas dengan nilai yang besar ya. Selanjutnya, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan atau ketidakhadiran ke sekolah. Nah, ini biasanya yang bikin saya kadang bingung juga yang perempuannya nih ya. Suka banyak alasan. Misalkan nggak bisa ke sekolah, padahal misalkan lagi men gitu. Oh, maaf nggak bisa sekolah, izin lagi men, padahal ya mennya apa gitu ya. Bingung gitu deh. Atau yang laki-laki banyak juga alasan nih ya. Kalau biasanya laki-laki alasannya macet gitu. Padahal kalau dari Jawilan ke Harendong ke Jawilan kan kampung semua, di mana macetnya? Dedi ini nggak ada macetnya ya. Jangan sampai alasan lagi Dedi nih sama Erwin ya. Karena nggak ada alasan buat macet ya. Kecuali mungkin lagi bongkar jalan, perbaikan jalan baru. Kalau misalkan di perkotaan, misalkan di Bogor, di Serang, ya bisa jadi. Karena kita di perkampungan, sekolahnya pun yang nggak ada macet. Kecuali mungkin airnya mati, bisa jadi. Gitu ya. Katakan sejujurnya ya, alasannya jangan sampai dibuat-buat. Kemudian mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Nah, ini kadang nih. Misalkan nih kita sering terjadi nih pinjem pensil misalkan ya. Dekosim nih kalau sering pinjem pensil dikembaliin Dekosim ya. Jangan mentang-mentang ketua kelas nih nggak dikembaliin ya. Dekosim? Masih nyimak Dekosim? Siap, Pak. Terima kasih. Nah, kalau nyimpen kalau ngasih barang, kalau pinjem barang dikembaliin ya. Mudah-mudahan tidak ada di kelas ini ya. Oke. Selanjutnya, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada halangan dapat menghalanginya. Nah, kalau kita dapat undangan nih ya, dari teman misalkan yang ada hajatan, yang ada selamatan, ya kita datang lah ya. Karena emang bersilaturahmi itu memanjangkan umur ya. Jadi apa salahnya kita bersilaturahmi gitu kan. Setelah kumpul bareng kan bisa enak tuh kita ya. Bisa ngobrol bareng, ada hal lain yang bisa dibicarakan. Intinya penuhi undangan tersebut ya. Selanjutnya, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat memenuhi janji tersebut. Nah, ya, jangan kita selalu berbuat janji, jangan kita berbuat janji kalau kita tidak bisa menepatinya, ya. Ketika misalkan janji kita mau ada acara reunian kelas nih, misalkan janjinya hari Senin jam 5, jam 10 ya. Itu datang-datang sore atau tidak datang dengan alasan lain sebagainya. Itu jangan ya. Selanjutnya, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Nah, kalau suka kita menemukan barang nih di perjalanan, baik itu punya temennya misalkan di kelas ketinggalan, tolong dikembalikan. Karena itu bukan hak kita, itu adalah hak orang
lain. Hak-hak itu ya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Karena kalau kita ambil, meskipun misalkan dalam seminggu nih, nggak ada yang ngambil, tetap tidak boleh. Berarti kita mengambil hak orang lain. Sama saja itu dengan tidak jujur. Yang terakhir, membayar sesuatu dengan harga yang telah disepakati. Nah, kalau udah ada kesepakatan, ada akadnya, ya dibayar. Jangan sampai tidak dibayarkan, kecuali misalkan uangnya belum ada, ya boleh. Tapi kalau misalkan uangnya ada, apa salahnya langsung dibayarkan? Jangan ditunda-tunda, jangan dientar-entar, disegerakan, gitu kan? Kalau sudah ada uangnya. Itu ya. Terkait dengan materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Dari materi ini kita langsung buat kelompok diskusi aja ya. Yang mana untuk kelompok diskusinya sudah Bapak bagikan di grupnya. Itu untuk kelompok 1, hikmah berperilaku jujur. Kemudian untuk kelompok 2, pengecualian berperilaku jujur. Yang ketiga, pesan moral terkait surat Al-Ahzab tentang kejujuran. Kelompok 1 itu anggotanya D. Eva Fauzia, Andri Hidayat, Fahmi Nurul Ihsan, Muhammad Qasim. Untuk kelompok 2-nya Yunita Arumsari, Marlina Rusni, Erwin. Kemudian kelompok 3-nya Eman Sulaiman, Siti Gayatria, Ediantoro. Silakan untuk kelompoknya mendiskusikan dan nanti bisa dijawab ya. Bapak kasih waktu 10 menit saja cukup ya. Baik, Pak. Cakep, Pak. Didiskusikan dengan Baik, kelompok. Pak. Ya. Ini boleh browsing di internet tidak, Pak? Jawabannya, Pak. Untuk sekedar referensi itu jadi masalah, silakan ya. Baik, Pak. Terima Biar kasih. bisa dikembangkan. Sudah siap kelompok 1, 2, 3? Waktu sudah 10 menit. Sudah, Pak. Sudah siap. Sudah, Silakan. Pak. Mau kelompok Oke. 1 dulu. Siapa? Siap. D. Qasim boleh? Kelompok 1? Siap. Saya mau, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan kelompok 1 dari kelompok 1 terkait hikmah berperilaku jujur. Menurut pendapat kelompok kami, pertama, mendapatkan kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kedua, hidupnya akan tenang. Yang ketiga, disenangi orang lain. Yang keempat, mendapatkan cinta kasih dan keriduan Allah. Mungkin sementara seperti itu, Pak, hasil diskusi kami. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1, adik-adik. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan siapa yang mau memaparkan? Pengecualian berperilaku jujur. Jadi berperilaku jujur ada pengecualiannya. Saya, Silakan. Pak. Iya, Erwin, silakan. Ya, yang pertama, kalau untuk pengecualian perilaku jujur, Ya. misalkan seorang suami yang berkata ya sebaliknya kepada istrinya ya dengan tujuan baik gitu, Ya. itu diperbolehkan, daripada nanti kalau misalkan ya jujur yang ini malah membuat tidak rukun. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sifatnya begini, ada seseorang ya yang hendak mencelakai gitu, kemudian dicari orang tersebut yang mau mencelakainya, tapi kita berbohong dengan tujuan supaya tidak terjadi hal yang dilakukan oleh orang tersebut, ingin mencelakai orang lain itu gitu. Ya, betul. Jadi berbohongnya demi menyelamatkan temannya. Kemudian yang ketiga, ya ketika kita berusaha, ada 2 orang yang sedang bertengkar, nah, kemudian
berusaha mendamaikannya agar mereka rukun kembali. Jadi kita berbohongnya itu demi kebaikan, gitu. Supaya mereka tidak berlanjut pertikaiannya. Bisa diselesaikan dengan cepat dengan cara kita ya berbohong tapi demi kebaikan. Begitu mungkin Pak yang bisa Bapak saya Oke. sampaikan. Terima kasih untuk kelompok 2 diwakili Pak Erwin. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yang terakhir, silakan siapa yang mau menyampaikan? Pak Eman boleh? Deman boleh? Atau Deedo? Boleh? Silakan Deedo. Sudah ketemu browsingnya Deedo? Deedo ada? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 terkait pesan moral Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 tentang jujuran. Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satu hanya perkataan dengan perbuatan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan, sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Baik Pak, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Oke, anak-anakku sekalian, tadinya Bapak mau menyampaikan, mau ngasih video dulu nih. Kira-kira masih ada waktu nggak nih ya? Biar bisa memantapkan kalian ya. Masih ada waktu nggak kira-kira ya? Namun Bapak sedikit ngasih kesimpulan dulu terkait materi jujur kali ini adalah mempertahankan kejujuran merupakan cermin kepribadian yang baik. Jujur adalah sikap yang dapat mencerminkan kita sebagai orang yang patut dicontoh. Jujur juga merupakan ciri dari seorang pemimpin yang bijaksana. Kemudian jika kita jujur, orang dapat mempercayai kita. Jika berbohong, maka kita akan kehilangan kepercayaan tersebut. Ya, itu adalah kesimpulan daripada materi perilaku jujur untuk kali ini. Selanjutnya, anak-anak, ini kalau Bapak tampilkan video, kira-kira keburu nggak waktunya ya? Untuk gambaran saja. Ini udah muncul nggak videonya nih? Udah, Pak. Muncul. Sudah Pak. Kita simak dulu video ini sebelum nanti Bapak berikan tugas ulangan hariannya. Kita simak baik-baik. Tidak ada suaranya, Pak. Suaranya nggak masuk. Iya, Pak. Nggak ada suaranya. Masuk belum suaranya? Suaranya tidak ada, Pak. Ya, gimana? Suaranya tidak masuk ya? ada, ya. Oke, nggak apa-apa mungkin ya. Nanti lain kali kita
apa namanya, untuk videonya kita putarkan lagi ya, ini terkendala teknis sepertinya. Baik anak-anak, sebelum ditutup karena waktunya sudah kayaknya sedikit lagi, bentar lagi, silakan diisi soal yang sudah Bapak kirim di grup WA ya. Untuk soalnya hanya 10 saja. Silakan diisi sesuai nama dan user yang sudah disiapkan. Silakan Bapak. Silakan Baik, Pak. adik-adik. Baik, Pak. Sambil mengisi, ada pertanyaan mungkin yang tidak dipaham dengan pertanyaannya, boleh? Terkait yang sudah dikasih pertanyaannya. Ada password, Pak. Passwordnya ada di grup, beberapa Bapak share ya. Passwordnya U123, U-nya U besar. Oh, 1, 2, 3 password. Betul. Sudah ketemu? Udah, Pak, udah lagi dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Nanti apa yang kalian kerjakan sudah ketahuan di situ. Jawaban yang benar ataupun jawaban yang salahnya ya. Biar bisa nanti dicoba-coba lagi, biar nanti pas ujian, pas ulangan nilainya bagus semua. Saya udah siap, Pak. Salah 3. Oke. Oke, silakan yang lain sambil diisi. Sambil diisi. Baik, sepertinya sudah mengisi semua karena waktunya sudah habis ya adik-adik. Baiklah, untuk pertemuan kali ini terkait materi perilaku jujur, Bapak atau kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walillahil haq walau kana murran. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ya nih. Yang pertama Erwin, sudah stop Bapak Ibu. dulu. Ya. Pak Ipin, di stop dulu Pak Ipin. Stop dulu ya.